Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati amma ba'd. Baik para pemirsa, dimanapun kalian berada yang insya Allah Allah rahmati ke antum semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fatika Matace yang akan menjadi host podcast Bincang Santai bersama Ketua UKM pada kesempatan sore hari ini. Dan alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala telah membersamai kita bersama, yaitu saudara Muhammad Alvin Nur. Ia selaku Rois atau Ketua UKM Rijal Dakwah STD Imam Syafi'i Jember. Mari kita sapa beliau bersama. Assalamualaikum Mas Alvin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salaman. Gimana kabarnya Mas Alvin? Alhamdulillah, kabar ana baik. Alhamdulillah. Untuk kesehariannya lancar, dirosahnya atau dan lain sebagainya? Alhamdulillah, darsnya sendiri lancar dan ada beberapa tambahan karena kita kan semester 6 ya. Jadi kita mengurusi juga tentang KKN. Jadi kita masih berusaha menyeimbangkan antara organisasi dan juga akademik. Masya Allah, jadi dibalik kesibukan yang lain, dibalik kepadatnya sebuah kesibukan yang antum hadapi, antum masih bisa untuk menyisihkan waktu untuk kesibukan yang lain ya Mas Alfi? Seorang muslim memang sepatutnya seperti itu, dan ana mungkin belum cocok untuk dilihat sudah bisa, tapi sedang mengusahakan. Masya Allah. Oke, baik Mas Alvin. Muhammad Alvin Nur biasanya dipanggil dengan apa ini Mas? Mas Muhammad, Alvin, atau Muhammad atau Mas Nur? Terserah Mas Tace ya. Jadi ada yang memanggil Muhammad, ada yang memanggil Alvin, ada yang memanggil Alvin Nur. Masya Allah, berarti saya panggil Mas Alvin aja ya. Muhammad Alvin Nur ini memiliki makna yang sangat bagus ya Mas? Masya Allah. Berarti Muhammad yang memiliki 1000 cahaya. Alvin bukan Alvin kan Mas? Bukan 2000. Mas Alvin, kalau dilihat dari wajah-wajah antum, sepertinya antum ini keturunan orang Jawa ya Mas? Jawa Tulen, alhamdulillah. Mas Jawa. Tulen. Asli mana Mas sampean? Aslinya Lamongan, Jawa Timur. Oh Lamongan Jawa Timur. Saya kira Jawa Tengah, sampingnya. Kalau antum kenal Ustadz Aminur Bait, nah beliau asli Lamongan juga. Jangan apa beliau punya kekerabatan dengan antum? Bukan. Hanya mungkin rumahnya nggak terlalu jauh, karena kan satu desa. Oh, satu rumah desa. Ayah beliau. Insya Allah, berarti antum kalau pengen konsultasi tentang yang berhubungan tentang muamalah dan lain sebagainya gampang ya Mas Alvin. Kalau beliau mudik. Oke, baik Mas Alvin. Berbicara tentang Lamongan. Lamongan ini identik dengan sotonya yang sangat khas ya Mas Alvin. Alhamdulillah. Masya Allah. Sotonya yang kalau saya lihat sih kuahnya bening ya Mas Alvin, nggak seperti soto-soto Betawi. Kuahnya bening, ada koyanya. Apa itu koya itu Mas Alvin? Ana nggak tahu juga, cuman koya itu kalau ditambahkan ke soto itu menyempurnakan rasa. Oh gitu, Masya Allah. Jadi ini yang membedakan antara soto Lamongan dengan soto Wonosobo, karena yang kita tahu juga soto Wonosobo kuahnya bening Mas Alvin. Iya. Di koyanya. Jadi Mas Muhammad Alvin Nur asli Lamongan Jawa Timur. Masya Allah, deket ya dari Jember Mas Alvin. Alhamdulillah. Terus 7 jam. 7 jam. Ya. 7 jam itu jalan kaki? Bukan. 7 jam naik kereta atau naik bus. Oh gitu Mas Alvin. Dan keretanya bukan kereta yang modelan wus itu ya, kereta cepat itu ya Mas Alvin. Ya, kalau di Indonesia mungkin belum ini ya, belum rilis. Udah ada Mas Alvin. Oh, udah ada. Dari Jakarta ke Bandung tapi. Mungkin Jawa Timur aja. Oh iya. Mungkin ini masukan untuk pemerintah. Insyaallah. Oke, baik Mas Alvin. Berbicara tentang antum yang jauh-jauh dari Lamongan tadi, seperti yang kata antum bilang 7 jam ya dari Lamongan. 7 jam. Terus kuliah menuntut ilmu di STDI. Yang jadi pertanyaannya sekarang antum ini semester berapa sih Mas Alvin? Alhamdulillah ya. Sekarang ana sedang duduk di semester 6. Prodi Ilmu Hadis STD Imam Syafi'i. Semester 6 Prodi Ilmu Hadis. Yeah. Berarti sekelas sama Mas Marwah. Antum Mas kenal Mas Marwah? Ya. Masya Allah, Mas Marwah ini yang kebetulan kemarin jadi ketua Ramadan ya? Iya. Jadi beliau teman ana di Rijal Dakwah juga. Oh gitu, jadi maksudnya ketua divisi inventaris. Masya Allah, berarti anak-anak semester 6 ini memang dipenuhi oleh orang-orang yang insya Allah hebat ya Mas Alvin. Insya Allah.
Terus berkaitan dengan UKM Rijal Dakwah STD Imam Syafi'i Jember yang sekarang antum ketuai, yang jadi pertanyaannya Mas Alvin, apa sih Rijal Dakwah itu Mas Alvin? Masya Allah. Coba antum ceritakan sedikit tentang Rijal Dakwah. Mungkin banyak yang belum tahu ya Rijal Iya. Dakwah itu apa. Kok Rijal Dakwah RD gitu. Yang perlu kita ketahui, Rijal Dakwah atau yang biasa disebut dengan RD itu adalah salah satu UKM atau unit kegiatan mahasiswa STDI Imam Syafi'i yang bergerak di bidang dakwah dan sosial. Jadi ada sejarahnya juga. Dulu waktu dibentuk itu ketika Ustadz Syafiq di P3M. Jadi dulu Rijal Dakwah itu di bawah P3M. Kepanjangan tangan dari P3M, tangan kanannya lah. Oh gitu. Jadi dulu P3M menghimpun mahasiswa-mahasiswa yang akan dikirimkan ke Tengger untuk berdakwah. Jadi dulu ada namanya dakwah Tengger. Yaitu anak-anaknya dikumpulin. Jadi Tengger itu nama suatu daerah atau nama sebutan dari daerah itu sendiri Mas Alvin? Nama suatu daerah di Nama Jember, suatu ya. daerah, desa Tengger gitu contohnya. Jadi makanya programnya dinamai dakwah Tengger. Dulu pendahulunya itu ada Ustadz Sona, ada Ustadz Abu Rifai. Masya Allah. Itu pendahulu Rijal Dakwah, Masya Allah. Sekarang udah jadi Ustadz sekarang yang sudah terkenal ya. berdakwah dengan realitanya ya. Iya, Masya Allah. Kemudian tujuan Rijal Dakwah sendiri memang kan kita namanya dakwah. Rijal Dakwah. para orang-orang atau lelaki-lelaki yang satu visi, yaitu ingin berdakwah di kota Jember. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat sekilas, Rijal Dakwah itu memiliki arti para laki-laki yang mencintai dakwah ya Mas Masya Alvin. Allah. Bisa jadi seperti itu. Masya Allah. Itu tujuannya memang menyebarkan dakwah ke seluruh kota Jember. Masya Allah. Terus berkaitan tentang Rijal Dakwah Mas Alvin. Ana lihat di salah satu akun ofisial Rijal Dakwah STD Imam Syafi'i Jember. Di situ ada orang yang mengatakan, ada orang yang bertanya, kapan sih open recruitment lagi? Kapan sih buka pendaftaran lagi? Di sini kita melihat bahwasanya Rijal Dakwah itu sangat banyak peminatnya Mas Alvin. Dan lumayan agak besar juga ya UKM ini berdiri kan agak lumayan lama juga. Yang menjadi pertanyaannya Mas Alvin, kontribusi apa sih yang Rijal Dakwah keluarin untuk nama kampus kita sendiri? Insya Allah. Jadi Rijal Dakwah sendiri, alhamdulillah 1 tahun atau 2 tahun belakangan ini, atau 1 periode ke belakang, sangat diminati oleh para mahasiswa. Terbukti dengan ketika kita kemarin membuka pendaftaran, itu yang daftar 100 lebih. Masya Allah. Biasanya yang daftar itu paling nggak lebih dari 30. Jadi paling mungkin 20 sampai 25. Biasanya ini periode sebelum-sebelumnya maksudnya. Iya. Jadi alhamdulillah tentunya berkat pertolongan Allah juga Rijal Dakwah bisa berkembang, karena tanpa izin Allah kita nggak bakal mungkin bisa kan. Kalau bicara tentang kontribusi, alhamdulillah ya, Rijal Dakwah berkontribusi untuk menyebarkan nama kampus di tengah masyarakat. Jadi ini juga yang menarik dan juga yang membedakan Rijal Dakwah mungkin ya dengan UKM-UKM yang lain, karena Rijal Dakwah ini bergerak lebih banyak di eksternal kampus. Berhadapan langsung dengan masyarakat. Kalau UKM-UKM yang lain kan mungkin acaranya lebih fokus ke internal kampus. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita mungkin mengajari anak-anak Al-Quran, kemudian ada TPQ yang membutuhkan pengajar, kita kirim. Kemudian ketika ada orang yang membutuhkan, maka kita punya program tebar sembako, ada juga tebar nasi bungkus atau senabung, dan banyak lagi. Insya Allah nanti kita bahas. Masya Allah. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kan UKM itu kan mereka dilatih
untuk menghadapi sesama mahasiswa terlebih dahulu ya, baru Iya. terjun. Namun UKM Rijal Dakwah ini beda ya Mas Alvin. Dia itu kayak langsung disuruh untuk terjun menghadapi masyarakat secara langsung. Insya Allah. Ini yang membuat Rijal Dakwah ini banyak peminatnya. Mungkin apakah seperti itu Mas Alvin? Iya, jadi karena mungkin ya secara umum di semua UKM pasti kita mengamalkan apa yang kita pelajari di kampus kan. Akan tetapi dalam Rijal Dakwah ini lebih khusus lagi karena kita pasti dituntut untuk mengamalkan fikih dakwah. Masya. Nah, karena kita kan berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi kita harus putar otak gimana caranya menghadapi masyarakat yang berbagai macam beragam jenisnya gitu loh. Kita harus gimana caranya menghadapi masyarakat ini. Ketika kita turun ke masyarakat ini, kita harus mendekatinya dengan cara apa. Nah, itu yang kita pelajari dari Ustadz Syafiq. Ada doabit, ada qawaid. Dalam dakwah itu alhamdulillah main semua gitu. Berarti semua yang diajarin Ustadz Syafiq langsung dipraktekin Mas. Bener, alhamdulillah. Mungkin dari sisi itu dapat. Terus berkaitan tentang UKM Rijal Dakwah Mas Alvin, apa sih yang membuat antum tertarik untuk bergabung dengan UKM Rijal Dakwah hingga saat ini menjadi ketua? Pasti kan antum pas baru masuk nggak langsung jadi ketua kan? Iya. Mungkin bisa antum ceritakan sedikit pengalamannya. Jadi awal mula anak masuk gitu ya maksudnya? Iya boleh. Sebenarnya awal mulanya itu berawal dari ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan. Jadi dulu waktu awal semester 1 itu sebenarnya Ana nggak terlalu pengen ikut organisasi yang terlalu dalam gitu ya, ikut-ikut aja gitu. Makanya dulu Ana tuh milih bagian yang kantoran lah istilahnya, seperti sekretaris seperti itu. Karena pemikiran Ana dulu, Ana udah capek karena dari SMA itu udah organisasi kampus, masa organisasi lagi gitu kan. Dan dulu awalnya itu Ana ikut 2 organisasi. Pertama Fokus dan juga Rijal Dakwah. Nah, ketika hampir waktunya pergantian jabatan ketua yang sebelumnya, Ana sudah sempat bilang, "Akhi, Ana ingin keluar dari Rijal Dakwah. Ana biar fokus aja di organisasi yang satunya." Gitu kan. Ternyata ketika mubes, ketika ada rapat ketua, kan majelis syuro tuh, kemudian istikhlaf. Kita turun dari masjid, mereka majelis syuro, eksekutif Rijal Dakwah sebelumnya. Kemudian waktu diumumkan selamat kepada Muhammad Alfinur. Aduh, seperti ada gunung yang ditimbakan di pundak tiba-tiba gitu kan. Berat ya Mas Alvin. Sangat berat. Tapi ya kita coba terima karena bagaimanapun ini yang sudah Allah takdirkan, jadi kita harus mensurvive. Kita harus menguatkan pundak kita, karena meskipun kita rasa itu berat, kita itu sebenarnya mampu. Masya Allah. Jadi salah satu alasan antum menerimanya karena takdir ya. Padahal antum kan di situ mempunyai peluang untuk menolak Mas Alvin. Atau punya ada alasan lagi? Karena saya percaya saya mampu. Karena antum percaya antum mampu. Saya percaya pada Allah, bukan percaya pada diri sendiri ya. Memang benar, di dunia ini tidak akan pernah bisa terjadi tanpa adanya pertolongan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Terus berkaitan lagi dengan tentang UKM Mas Alvin. Apa sih visi dan misi yang Rijal Dakwah keluarkan? Kalau visi Rijal Dakwah sendiri kita tadi sudah sempat sebutkan ya, untuk menyebarkan dakwah ke seluruh kota Jember. Kemudian diantaranya juga ada kita mencetak kader dai yang siap untuk berdakwah. Tadi kan kita sudah sebutkan Mas Tace bahwa kita itu lebih banyak berhubungan dengan masyarakat. Nah, otomatis kita pasti sering direspon dengan berbagai macam respon. Seperti ketika kemarin, bukan kemarin aja sih sebenarnya, banyak momen ketika kita menyebarkan undangan, ketika kita mengajak, kita mengajak untuk hadir gitu kan, itu seperti penolakan gitu. Itu sudah biasa. Jadi
ketika mungkin para tulabul ilm yang lain itu mungkin masih belum bisa merasakan hal yang seperti itu, ini tuh sebuah nikmat bagi para teman-teman yang bergabung di Rijal Dakwah. Mereka sudah dapat pengalaman penolakan. Aduh. Itu diantaranya ya. Pengalaman Karena penolakan itu yang lebih banyak. Iya, jadi mungkin lebih bisa menerima ketika nanti mereka berdakwah pulang dari STDI, kemudian menghadapi penolakan, mereka sudah lebih siap dan juga bisa menghadapi bagaimana sih ketika mereka ditolak, itu ada strateginya lagi, gimana caranya menghadapi atau mengambil hati masyarakat yang menolak. Jadi mungkin lebih umum ya. Berarti kalau mungkin antum berusaha mengambil hati calon mertua, nah kita kalau mengambil hati ditolak, masyarakat lebih umum, lebih banyak lagi. Mungkin bisa dikatakan juga kalau kita ditolak oleh calon mertua, kita bisa langsung mikir bahwasanya apa yang hilang di dalam hati selain Allah itu kita akan baik-baik saja ya Mas Alvin. Iya, insyaallah. Insyaallah Mas Alvin. Terus untuk kegiatan UKM Rijal Dakwah itu sendiri, selain tadi kan antum udah sebutkan bahwasanya di dalam Rijal Dakwah itu namanya sosialisasi dan dakwah ya. Otomatis kan terjun langsung ke masyarakat seperti tadi pengajar TPQ dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah ada kegiatan khusus internal yang dapat membangkitkan mahasiswa STDI terkhususnya Mas Alvin untuk berdakwah ya. Karena kan salah satu pedoman di kampus kita ini tujuannya adalah untuk berdakwah Mas Alvin. Masya Allah ya. Jadi ini berkaitan dengan proker atau program kerja internal untuk meningkatkan semangat anggota gitu. Bisa dikatakan terus seperti itu. Jadi di Rijal Dakwah itu ada sebuah divisi, namanya divisi PSDM, pengembangan sumber daya manusia Rijal Dakwah. Karena di dalam Rijal Dakwah itu ada berbagai divisi Mas. Ada divisi humas, ada divisi TPQ, ada divisi keilmuan dan dakwah, ada divisi acara dan MOU, ada divisi inventaris, ada divisi desain, dan ada divisi PSDM. Insya Allah. Kalau dilihat-lihat kayaknya divisi humas paling capek. Ada divisi humas juga, Insya Allah, yang langsung dengan masyarakat. Insya Allah. Berarti yang salah lebih, satunya. Kan yang tadi antum katakan bahwasanya anggota Rijal Dakwah ini lebih banyak mendapatkan penolakan dari mahasiswa yang lain. Namun bisa dikatakan anggota humas lebih banyak lagi. Iya, karena gitu mereka yang langsung berhadapan ketika menyebarkan undangan, ketika ada acara mereka mengajak. Cuman ketika kita kembali ke pertanyaan yang untuk meningkatkan semangat anggota. Jadi tugas divisi PSDM ini adalah untuk memantau grafik atau semangat anggota Rijal Dakwah itu supaya nggak down. Jadi gimana caranya ketika down itu mereka punya proker yang proker itu meningkatkan semangatnya. Jadi diantaranya kita ada makrab atau malam keakraban. Kita sempat lakukan itu semester lalu. Dan alhamdulillah setelah makrab kemarin mungkin, dan ini efek karena periode ini qadarullah adalah mungkin periode yang bisa dibilang cukup panjang, 1,5 tahun. Masya Allah. Ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang udah bosen atau udah capek gitu kan. Nah ketika kita adakan makrab, mereka alhamdulillah kembali semangat karena kita langsung di alam, kita bikin tenda, kita bikin games, kemudian ada juga nasihat-nasihat dari ustadz. Intinya kalau kata orang sekarang itu gaul tapi paham agama. Masya Allah. Tapi gaul tapi paham agama. Terus kemarin kalau nggak salah Rijal Dakwah habis melakukan sebuah kegiatan yang lumayan besar ya Mas Alvin ya. Terus di situ saya lihat sepertinya anggota Rijal Dakwah itu banyak Mas Alvin. Kira-kira berapa sih emang anggota Rijal Dakwah itu Mas? Anggota Rijal Dakwah sendiri sekarang sekitar 90-an. 90 dan itu kemarin ikut turun langsung semua atau untuk panitia festival anak soleh kemarin ya? Betul. Itu ada sekitar 50 atau 60. Masya Allah. Jadi semua anggota yang aslinya sebenarnya lebih banyak. Ini menunjukkan bahwasannya Rijal Dakwah ini memiliki pengaruh yang besar di hati-hati para mahasiswa ya. Maksudnya adalah bisa mengikat lah atau menarik hati para mahasiswa. Alhamdulillah. Terus untuk
kegiatan terakhir yang UKM lakukan di periode Mas Alvin apa sih? Maksudnya adalah acara-acara yang baru saja dilakukan. Berbicara tentang kegiatan ya. Iya. Alhamdulillah kegiatan Rijal Dakwah periode ini kita bisa bilang cukup banyak. Dan karena kita sebenarnya lebih fokusnya bukan untuk memperbanyak kegiatan ya, meskipun kita sebenarnya tidak fokus untuk memperbanyak kegiatan. Jadi bisa dibilang kabinet Rijal Dakwah sekarang itu kabinet takwiyah. Takwiyatul asas wal bina. Jadi kita tuh lebih mau menguatkan fondasi. Jadi karena ketika kemarin kami lihat ketika pergantian periode itu banyak hal yang mungkin belum rapi, seperti prosedur, seperti job desk, ADART, kurikulum dan lain-lain terkait internal Rijal Dakwah itu mungkin belum kuat. Jadi kita lihat di sini sangat perlu untuk takwiyah. Jadi kita alhamdulillah sudah selesai menyusun itu semua, dan kalau pondasinya kuat, bangunan itu mau dibangun setinggi apapun insya Allah bisa. Jadi setelah ini mau dikembangkan sejauh apapun insya Allah bisa, karena kita fokusnya sekarang adalah takwiyatul asas wal bina, itu tadi penguatan fondasi. Kemudian untuk kegiatan terakhir Rijal Dakwah, kemarin kita sempat melakukan studi banding ke Jogja, berawal dari keinginan kita untuk mendirikan TPQ STDI Imam Syafi'i, insya Allah yang akan bertempat di Masjid Ar-Rahmah. Jadi kita akan membuat TPQ Center, karena kan kita programnya menyebarkan pengajar TPQ atau pengajar ngaji gitu kan. Akan tetapi kita sendiri belum punya TPQ. Nah, ketika kita mengadakan lomba seperti kemarin, ahsannya itu kita punya TPQ sendiri atau TPQ Center gitu kan. Makanya kemarin kita melakukan studi banding, karena kalau kita mau buat TPQ pasti kita butuh kurikulum. Nah, kemarin Ustaz Syafiq bilang, karena Ustaz Syafiq kan pembina Rijal Dakwah, antum berangkat ke Jogja, studi banding terkait kurikulum. Di sana sudah ada banyak lembaga atau SDIT atau TPQ yang sudah sangat maju. Dan di antara target atau lokasi studi banding kemarin itu ada Mahat Jamilur Rahman, Ustadz Afifi, terus ada SDIT ANB itu di Jogja. Di Jogja. Kemudian kita sempat ke Masjid Pogung, itu TPQ-nya Masya Allah. Itu kurikulumnya bagus banget. Dan kita sempat ke YPIA, Mahat Ilmi. Mahat Ilmi. Kemudian kita juga sempat ke Binbas, Ustadz Abu Nida, dan juga Al-Furqan, Ustadz Aunur Rafiq. Jadi di sana kita dapat banyak guyuran faidah ya, dan insight. Dan mungkin ini satu kelebihan dari Rijal Dakwah ya, bahwa kita itu lebih mudah untuk, kalau kaulnya Imam Syafi'i itu tunalul ilmi bi, salah satunya itu musahabatu asyuyukh. Masya Allah. Jadi kemarin itu kita merasakan banget, meskipun secara umum ya kita di STDI pasti banyak dekat sama asatidah yang keilmuannya sangat diakui gitu kan. Akan tapi kemarin kita merasakan ketika kita sudah keluar nanti di STDI, itu seakan-akan miniaturnya itu gitu loh. Jadi kita sedang berkunjung ke rumah asatidah kibar, kemudian berdiskusi satu masalah, kita minta arahan, minta nasihat, tukar pikiran seperti itu. Insya Allah. Dan faedahnya banyak banget. Ini mungkin salah satu kelebihan Rijal Dakwah. Dan meskipun tanpa itu, kita kan kadang nggak tahu ya hikmah dari apa yang terjadi atau Allah takdirkan kepada kita. Cuman kalau seperti itu, kita cukup tahu bahwa al-arwah junudun mujannadah. Itu sudah membuat hati kita tenang, karena kita dikumpulin sama orang-orang soleh insya Allah, orang-orang kan. yang insya Allah terbaik juga. Iya, jadi pengen semoga dikumpulin di surga bareng juga gitu. Masya Allah, seperti itu. Kemudian kemarin juga kita sempat mengadakan festival anak soleh.
itu di antara kegiatan penutup ya, penutup periode. Alhamdulillah kemarin ada 25 TPQ yang diundang dari seluruh kota Jember dan 15 yang berpartisipasi. Karena itu tadi kita sudah biasa menghadapi penolakan. Jadi ketika dari mana Mas? STDI. Afwan. Ya, seperti itu. Tapi setidaknya nggak nyampe setengah lah penolakannya ya Mas. Alhamdulillah banyak yang dari luar STDI juga. Jadi TPQ yang bukan di bawah binaan Rijal Dakwah ikut juga. Oh, jadi yang diundang bukan hanya yang di bawah binaan Rijal Dakwah, tapi mencakup seluruh yang ada di Jember. Masya Allah. Berarti humasnya lumayan capek juga ya Mas. Masya Allah. Jazakallahu khair. Terus Anda pernah dengar nih Mas Alvin dari seseorang yang semoga Allah jaga beliau. Katanya Rijal Dakwah ini sempat vakum dan baru bergerak lagi pas di saat periode antum sekarang ini. Yang jadi pertanyaannya itu kan salah satu yang menjadikan faktor vakumnya sebuah UKM itu kan karena anggotanya yang mungkin patah semangat dan lain sebagainya. Bagaimana sih cara antum untuk membangkitkan semangat mereka? Mungkin dari perkataan hikmah antum dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dibilang dari ana mungkin bukan ya. Mungkin lebih dari karena kita semua mau bekerja sama, kita solid, dan juga ketika kita mau bergerak di suatu kegiatan, alhamdulillah kita kompak. Tentunya ini tak lepas juga dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang benar bahwa Rijal Dakwah itu sempat vakum dari kegiatan-kegiatan. Karena mungkin dulu itu kita masih mengurus perpindahan struktural. Jadi dulu kan sebelumnya Rijal Dakwah itu masih di bawah P3M. Oh gitu. Dan kita masih mengurus untuk perpindahan Rijal Dakwah di bawah Ormawa. Jadi sekarang Rijal Dakwah sudah menjadi UKM sendiri. Masya Allah. Dan dulu yang vakum itu yang paling berdampak banget itu TPQ. Jadi ketika kita sudah menyebar ke banyak TPQ, kemudian vakum, itu impactnya ke pengajar-pengajar atau masyarakat yang pengajar TPQ di sana itu sangat, oh Mas ini kenapa kok berhenti gitu kan. Jadi kita rembukan, kita rapatkan gimana solusinya, kemudian kita minta saran kepada Ustadz Syafiq. Alhamdulillah kita menemukan jalan keluarnya dan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Rijal Dakwah sampai sekarang bertahan. Masya Allah. Jadi salah satu yang membuat faktor Rijal Dakwah bangkit karena anggotanya yang memang sebenarnya dari dulu udah memiliki semangat, tapi karena faktor tidak terwadahi mungkin ya Mas Alvin. Karena yang seperti antum katakan sebelumnya, strukturalnya belum rapi dan lain sebagainya. Makanya tadi anak katakan kabinet takwiyatul asas wal bina. Masya Allah. Baik Mas Alvin, mungkin ini pertanyaan terakhir kita, yaitu harapan apa sih yang UKM Rijal Dakwah STDI Imam Syafi'i Jember inginkan terhadap mahasiswa STDI? Tentunya kalau kita berbicara tentang harapan ya Mas Tace, harapan Mas Fatih kami aja. Oh Mas Fatih ya? Mas Ahmas aja. Taib Mas Ahmas. Jadi harapan kita sangat besar karena memang tujuan Rijal Dakwah sangat besar juga kan. Menyebarkan dakwah ke seluruh kota Jember itu nggak mudah. Dan itu besar banget gitu loh. Cuman di sana ada mikro atau makro harapan gitu kan. Jadi kita berharap agar mahasiswa itu sadar akan pentingnya berdakwah dan kita itu semuanya bisa ikut andil dalam berdakwah gitu loh. Kita bisa tetap belajar, cuman sambil belajar itu kita bisa tetap berdakwah gitu loh. Dan ketika berangkat dari kesadaran itu sangat penting karena ini tentang mindset ya, mindset. Ketika kita sudah punya mindset seperti itu, maka kita akan menjadikan semua muamalah kita, kegiatan kita di masyarakat, di kos-kosan, di kontrakan, ketika bermuamalah dengan tetangga itu sebagai bentuk dakwah. Dan itu Masya Allah sangat nyaman gitu loh. Ketika kita meniatkan semua yang kita lakukan itu untuk tujuan, untuk agama Allah. Masya Allah. Kemudian kita juga berharap sebagaimana tujuan tujuan Rijal Dakwah sendiri, salah satunya tadi kita sebutkan mencetak dai. Jadi dari Rijal Dakwah nanti
terbentuk dai-dai yang benar-benar matang, yang sudah jadi lulus STDI dengan kondisi sudah tahu lapangan. Dan itu mungkin kelebihan yang nggak dimiliki kampus-kampus lain. Karena selain ada KKN, kita juga ada Rijal Dakwah. Mungkin sebelumnya disclaimer, ini kita tidak menyinggung kampus-kampus manapun ya. Ini hanya menyebutkan kelebihan. Jadi Rijal Dakwah ini memang bergerak dalam dakwah. Jadi yang kita harapkan ya keluarannya atau produk yang keluar nanti bisa jadi kader dai yang matang sehingga bisa menyebarkan dakwah ketika dia pulang. Jadi ketika di Jember dia menyebarkan dakwah di Jember, ketika pulang dia menyebarkan dakwah di kotanya, di kampung halamannya. Ya. Masya Allah. Intinya mengangkat nama baik kampus dan juga menyebarkan agama Islam. Masya Allah. Terima kasih Mas Alvin atas waktu yang telah antum luangkan, masukannya, sedikit penjelasan yang insya Allah sangat memiliki banyak manfaat pada podcast kita hari ini. Baik, demikian para pemirsa dimanapun kalian berada, alhamdulillah telah terlaksana podcast singkat kita pada kesempatan sore hari ini. Oleh karena itu saya Ahmad Fatih Gamatase izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.